Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Upaya evakuasi korban ataupun pemindahan rangkaian gerbong masih dilakukan pasca tabrakan antara kereta Turangga dan kereta Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 4 orang meninggal dalam kecelakaan pagi tadi. Satu gerbong kereta api Turangga yang terlibat tabrakan berhasil dipindahkan ke Stadion Cicalengka. Pembersihan rel terkendala karena rangkaian gerbong anjlok dan harus menggunakan alat berat. Petugas PT KAI berkejaran dengan waktu agar jalur ini bisa kembali normal. Kita sekarang melakukan pengangkatan kereta-kereta, baik itu yang kereta dari Turangga maupun KRD. Moga-moga dalam waktu yang mungkin berapa jam ya, sekitar ya, mungkin nanti kita akan sampaikan ya. Ini akan makan waktu karena cukup banyak kereta yang anjlok ya. Namun kita akan upayakan secepatnya dengan mendatangkan krain baik dari Bandung maupun dari Solo dan juga dari Cirebon. 37 orang terluka dalam kecelakaan kereta di Cicalengka. Mayoritas sudah diperbolehkan pulang, namun 6 penumpang masih menjalani perawatan. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin memastikan semua korban yang terluka mendapat perawatan terbaik di RSUD Cicalengka. Salah satu korban meninggal adalah masinis komuter lain Bandung Raya, Julian Dwi Setiono. Almarhum Julian merupakan masinis muda Daop 2 Bandung, bergabung sejak tahun 2014. Jumat siang, kerabat dan keluarga korban mulai berdatangan ke rumah duka di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat. Dari data yang kami peroleh dari Vice President PT Kereta Api Indonesia, Joni Martinus, kecelakaan terjadi antara kereta Turangga relasi Surabaya-Gubeng, Bandung dengan komuter lain Bandung Raya tujuan Padalarang. Kecelakaan terjadi pukul 6:03 waktu Indonesia Barat. Tabrakan ini, Saudara, terjadi di kilometer 181 plus 700 petak jalan antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka, dekat sinyal masuk Haur Pugur. Total 3 gerbong komuter lain Bandung Raya yang anjlok dan 8 gerbong kereta Turangga anjlok. Hingga kini pihak PT KAI masih memindahkan kereta dari lokasi. Heri Aliudin, salah seorang penumpang selamat, menuturkan tidak ada hal aneh sebelum tabrakan terjadi. Hanya saja ia merasa sebelum menubruk kereta lainnya, kereta sempat rem mendadak. Di dekat jendela ya? Jendela, betul, jendela. Saya lihat, sebelum kejadian tuh saya merasakan tuh ada rem mendadak, tiba-tiba secepat kilat langsung terdengar benturan yang sangat keras. Dan pada saat itu ya kondisi di gerbong saya terutama pada kaget itu kan, ada apa, ada yang nangis, ada yang memang mengeluh. Kemudian setelah itu ya saya pastikan diri saya tidak ada luka. Kemudian saya lihat penumpang lain juga ada yang banyak yang terlempar, ada yang tengkurap segala macam. Kemudian saya memberanikan diri membuka pintu, ya, pintu gerbong 3. Kemudian saya lihat ternyata ya lokomotif yang lokal itu sudah bertabrak, sudah ada di atas lokomotif kita. Gitu. Direktur PT KAI, Didik Hartantio, menyebut bersama Dirjen KA dan KNKT sedang menginvestigasi penyebab kecelakaan. Sementara soal rel kereta double track, Didik bilang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Investigasi ya, dan ini Pak Dirjen datang ke sini siang hari ini, Pak Ketua KNKT dijadwalkan siang ini juga hadir ya. Timnya sudah datang ya.
Jadi tim dari DJKA, tim dari kami, dan tim dari Basarnas dan KNKT ini sudah bekerja untuk nanti kita akan melihat secara detail data-data yang bisa kita kumpulkan untuk mengevaluasi kejadian ini. Ini sudah diprogramkan Pak Dirjen. Sedang proses pembangunan double track kita. Ini kan sudah sampai Haur Bogor nih ya. Iya. Ini kalau teman-teman lihat kan ke arah Cicalengka ini sedang dalam proses ya. Sehingga ini harapan kami untuk single track ini akan dilengkapi dengan double track sehingga potensi-potensi untuk menganalisis keselamatan bisa kita tingkatkan. Kereta Turangga dan kereta Bandung Raya terlibat kecelakaan dalam satu jalur dengan posisi saling berhadapan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita bahas bersama Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat malam Pak Dedi. Ya, selamat malam. Pak Dedi, bicara soal apa yang jadi penyebab, ini kan masih dikumpulkan data dari KNKT juga. Tapi analisis Anda apa sebenarnya yang mungkin terjadi dengan posisi kecelakaan saling berhadapan atau sering disebut dengan adu banteng ini? Ya, baik begini, Mbak. Kalau analisis sementara memang kita tetap melakukan praduga ya, praduga dulu. Ya. Karena bisa juga kesalahan untuk untuk terjadinya kecelakaan ini memang ada 3 faktor ya. Pertama memang human, lalu sarananya, dan ketiga adalah prasarananya. Oke. Jadi kalau dilihat dari kondisi seperti ini masih single track. Terus dari tayangan-tayangan videonya juga ini sepertinya masih sinyal-sinyal mekanik. Ini memang kita analisis memang ini masih menggunakan sinyal mekanik, dalam hal ini dikendalikan 100% oleh manusia. Oke. Kemungkinan besar ya ini memang praduga, ini memang human factor. Ya. Karena bisa juga human factor itu ada dua juga ya. Mungkin masinisnya juga bisa human error, karena bisa juga melanggar sinyal. Di mana sinyal itu berwarna merah harusnya berhenti, tetapi mungkin kondisi human juga, manusia capek, mungkin ngantuk misalnya, tidak melihat. Asisten masinis juga mungkin tidak melihat, sehingga ketika sinyal merah mereka melanggar sinyal sehingga harusnya berhenti. Lalu yang kedua, bisa juga human error itu terjadi di PPK-nya, petugas pengatur perjalanan kereta, di antara stasiun Cicalengka dan Haur Bogor tersebut ya. Mengapa ada kereta bisa lolos jalan di jalur yang sama, di lintah yang sama, sementara petugas PPK aja tidak menghentikan kereta tersebut di stasiun, baik di Haur Bogor ataupun di Cicalengka. Jadi ini di antara Kemungkinan ya. human itu masinis atau PPK ini bisa menjadi bisa diinvestigasi ya, seperti itu. Kalau dari MTI lihatnya kan kalau bergantung kepada manusia tentu risikonya juga sangat besar. Tapi mitigasinya dari terjadinya kecelakaan secara sistem seperti apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan dan harus dilakukan tentunya sebagai evaluasi? Baik, sebenarnya masalah adu banteng ini bukan baru ya. Mungkin selama 10 tahun terakhir ini juga terakhir itu di Oktober 22 di Lampung. Di Lampung juga adu banteng, tapi sampai saat ini analisis dari KNKT juga belum keluar. Saya tunggu juga. Lalu juga kita harapkan ada analisis ya mengapa bisa terjadi. Nah, ini belum ada 2 tahun, malah 1 tahun 3 bulan ini terjadi lagi. Malah ini justru kereta penumpang. Kalau di Lampung memang kereta barang ya, memang beranjang. Mungkin di sana tidak ada yang meninggal dunia, dan itu juga kereta barang sehingga tidak viral. Sehingga KNKT mungkin tidak melakukan investigasi, atau mungkin sudah melakukan investigasi, mungkin belum dilaporkan ke publik atau pada pemerintah. Nah, harapan kita kalau ada kejadian seperti itu sebaiknya langsung dilakukan mitigasi. Ini seharusnya sama dengan di Lampung ya, satu jalur single track, mereka saling beradu, mungkin juga bisa masinis yang salah melanggar sinyal, atau
koordinasi antar petugas stasiun PPK tadi yang saya sampaikan itu memang tidak baik. Mengapa bisa dua kereta ini bisa lolos di jalur yang sama, di peta yang sama, di flow yang sama, sehingga terjadilah hal-hal seperti tadi pagi ini, seperti terjadi tabrakan yang sama sekali kita tidak inginkan. Yang seharusnya untuk kondisi saat ini memang harusnya dihindari kondisi seperti ini. Nah, tapi syukur tadi sudah dibuat double track Ya, untuk menghindari terjadinya kecelakaan seperti tadi pagi. nah saya mau menanyakan lebih dalam soal ini. Dikatakan oleh PT KAI bahwa double track on progress, tapi sambil menunggu, kan risiko ini tetap berjalan, Pak. Jadi apa yang bisa dilakukan sambil menunggu proses double track ini selesai? Apa mitigasi yang bisa dilakukan untuk menghindari potensi atau risiko kecelakaan? Kalau mitigasi paling cepat untuk quick win ya, paling cepat mungkin untuk 3 bulan ke depan, khususnya di jalur-jalur tunggal, baik di Jawa Barat, ini masih ada juga di sini. Lalu Cicalengka sampai Tasik itu juga masih tunggal ya, sampai Koroya mungkin juga itu masih tunggal. Lalu Banyuwangi, Surabaya itu juga masih jalur tunggal. Nah, sebaiknya untuk mitigasi itu sebenarnya di KAI itu sebenarnya juga sudah ada ya, manajemen keselamatan itu sebenarnya sudah ada. Mungkin karena ini human error yang seharusnya sama sekali tidak boleh terjadi lagi sebenarnya. Jadi mitigasinya yang jelas bahwa ada evaluasi, khususnya evaluasi di manajemen keselamatan, khususnya di manajemen keselamatan di rel-rel di peta jalan yang masih single. Yang masih single itu harus ada peningkatan kualitas SDM, tentunya juga ada peningkatan kualitas prasarana, itu juga harus ditingkatkan. Nih, itu di video juga sangat jelas ya, bahwa di lintas ini itu sangat jelas bahwa itu ternyata masih sinyal mekanik itu memang dijalankan mekanik, belum digital atau masih belum elektrik. Jadi memang sangat manual. Jadi memang sangat mengandalkan 100% adalah dari tenaga manusia. Nah, Karena manusia ada batasnya, tentunya harus ada masalah kesejahteraan lain dan masalah kompetensi di bidangnya tentunya harus ditingkatkan. kita lihat PT KAI sudah berbenah banyak sekali, upgrade sampai sekarang, tapi bicara soal sistem yang masih mekanik dengan risiko yang juga besar tentunya Pak Didi, permajaan, penyetaraan teknologi sistem komunikasi dan sensor misalnya, atau hal terkait, apa sejauh ini tidak bisa dilakukan, belum bisa, atau apa hambatannya kalau dari amatan Anda? Baik, sebaiknya kalau untuk kondisi saat ini, kita kan sudah lama juga ya, kereta api juga, PT Kereta Api juga sudah lama. Kemudian di sini juga ada Ditjen Kereta Api juga ada, itu juga mulai dibentuk tahun 2005. Memang seharusnya kita memang sudah menghindari hal-hal seperti ini ya. Ini kan trek konvensional, ya, dioperasikan masih secara tradisional. Walaupun sarana-sarananya baru, tetapi prasarannya kan masih prasarana tradisional ya, masih manual. Sebenarnya kita tidak perlu jauh-jauh sampai ke luar negeri, di negara maju misalnya. Kereta cepat kita yang WOS saja, itu di sana sudah dilengkapi oleh ATS, ya. Automatic Train Stop. Atau kalau dengan produk lain, ada yang mengatakan ATP, atau Automatic Train Protection. Kejadian November tahun 2022, kita pernah melihat bahwa di lintas kereta cepat itu di Purwakarta, pernah ada kambing atau domba masuk. Itu keretanya langsung auto berhenti, karena sistem ATS. Karena melihat ada jarak kurang lebih sekitar 1 kilo, di situ ada benda asing misalnya, dan itu sangat kecil, langsung berhenti. Itu berhenti secara otomatis, bukan masinisnya. Nah, apalagi ini nanti kalau ada manusia, misalnya kalau ada manusia jelas itu mau bunuh diri misalnya, itu bisa dihindari. Apalagi kereta segede ini tentunya bisa terlihat secara sensorik, dengan jarak yang jauh, misalnya kereta akan berhenti sendiri. Nah, kita sebenarnya pernah melakukan uji coba sekitar tahun 2007 untuk pemasangan ATS di beberapa logo kita, logo dari Jogja sampai Jakarta, itu sudah pernah dilakukan ATS ini. Tapi ternyata tidak dilanjutkan ya. Entah mungkin masalah pendanaan atau masalah sistem yang lain mungkin yang masih belum klop, atau masalah regulasinya yang belum siap. Jadi harapan kita memang untuk ke depan memang pemerintah bersama PT KAI, pemerintah dalam ini DJK, Kementerian Perhubungan harus mempersiapkan untuk
mitigasinya, Ya. terutama mitigasi resiko di perlintasan di perlintasan yang satu jalur single track. Ya, kita berharap ini jadi evaluasi dan tidak terulang lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, atas waktunya di Sapa Indonesia Malam.